Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Pemiliknya lah jiwa-jiwa kita. Miliknya lah jiwa-jiwa kita. Miliknya lah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Sungguh beruntung kita, bagian orang-orang yang Allah sampaikan kita di bulan Ramadan di tahun ini. Saudaraku, kita manusia, tempatnya salah dan lupa. Terkisah di awal penciptaan manusia dahulu, Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama itu, terkisah bahwa ada kesalahan yang dilakukan. Terbilang ada 2 kesalahan yang terjadi kala itu. Dan sungguh dari 2 kisah ini akan kita temukan 2 jalan yang berbeda. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kisah yang pertama, saudara. Ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam. Penghormatan pada makhluk yang paling mulia. Lalu ada makhluk yang tidak mau tunduk sujud kepada Adam. Iblis namanya. Kita kenal iblis namanya. Apa yang dilakukan iblis? Membangkang kepada Allah, membangkang perintah Allah. Sungguh suatu kesalahan. Tatkala, perhatikan saudara, tatkala ditanyakan kenapa ia membangkang kepada perintah Allah, jawabannya sungguh monumental. Allah monumenkan dalam Al-Quran. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kisah itu, setan berkata, ana khairum minhu. Dia tidak mau tunduk kepada Allah, perintah Allah. Dia malah berkata, aku lebih baik darinya, dari Adam itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Iblis merasa dirinya lebih baik dibanding. Setelah ia salah tadi, ia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia malah cari-cari alasan, dan alasannya pun alasan yang sungguh memalukan. Ia sombong, merasa diri lebih baik dibanding Adam alaihissalam. Saudaraku, pemirsa sekalian, lalu kita temukan kisah selanjutnya ketika Adam dan Hawa berada di surga. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati surga itu. Namun diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kau dekati satu pohon di surga itu. Qadarullah wa masyaallah, datang iblis memasukkan bujuk rayu ke dalam hatinya Nabi Adam alaihissalam. Untuk apa? Memakan buah dari pohon itu. Teringatlah kita kisah, tercantumlah kisah itu dalam Al-Quran. Tersalahlah Adam dan Hawa, termakan oleh mereka buah larangan itu. Namun hadirin sekalian, pemirsa sekalian, ingat tadi kesalahan yang dilakukan iblis berbuah alasan yang salah pula. Ia malah dijadikan merasa dirinya lebih baik, mencari-cari alasan atas kesalahannya, menjadikannya masuk ke dalam neraka. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam merasa dirinya tersalah. Sungguh mewariskan satu doa kepada kita. Doa yang bisa kita lafalkan hingga saat ini, yang terkenang dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Seandainya tidak Engkau ampuni dan Engkau rahmati kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Doa itu, doa pertaubatan Nabi Adam itu, doa merasakan kesalahan dan meminta ampun kepada Allah itu dikenang menjadi doa buat kita, menjadi warisan doa kepada kita, anak cucu Adam ini yang acap kali jatuh dalam kesalahan, acap kali memilih sesuatu yang buruk, acap kali melampaui batas yang Allah berikan. Pemirsa sekalian, di bulan Ramadan, awalnya rahmat, pertengahannya ampun, maghfirah, di akhirnya pembebasan dari api neraka. Saudaraku, sungguh kita rugi andai kata masuk di bulan Ramadan ini, menjumpai Ramadan ini, lalu ketika Ramadan berlalu belum diampuni dosa-dosa kita. Siapa di sini yang merasa kita tidak pernah berdosa? Siapa yang mengaku dirinya tidak pernah lalai dalam hidup? Bahkan acap kali dalam ibadah pun kita belum mampu maksimal. Kadang dalam sholat kita merasa tidak khusyuk sholatku. Dalam sholat terkadang kita ada rasa ingin pamer, merasa ini loh sholatku yang khusyuk. Dalam membaca Quran terdengar orang lain, kita terkadang terbersit dalam hati, mungkin ada merasa ini sungguh bacaanku baik, bagus suaraku. Kita berangkat sholat tarawih, ada orang melihat, mungkin terbersit bisikan setan ke dalam hati kita, tertanam dalam jiwa kita untuk sombong, merasa lebih baik pada orang lain. Kita melihat orang lain tidak berangkat sholat, kita berangkat sholat, lalu kita merasa mereka itu yang buruk, aku ini yang baik. Rasa-rasa itu datang dalam jiwa-jiwa kita. Saudaraku, mohon ampun atas segala dosa yang kita perbuat. Kalau ada dosa itu juga kepada manusia yang lain, mohon maaf juga atas apa yang kita lakukan kepada orang lain itu. Sungguh tidak kita bertobat kepada Allah atas segala perbuatan yang kita lakukan kepada manusia, kecuali kita juga memohon maaf. Mohon maaf kepada orang yang tersakiti, orang yang mungkin pernah terzalimi dengan lisan kita, mungkin pernah tangan kita, mungkin dalam jual beli kita, dalam hutang piutang kita. Mohon maaf pada orang-orang yang mungkin terzalimi, entah kita sengaja atau tidak sengaja. Lalu seraya kita memohon ampun kepada Allah, kita lafalkan doa yang tadi dilafazkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita mohon pada Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Mohon maafkan kami, ampuni saya, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Mudah-mudahan kita mampu menjadi orang-orang yang menggunakan bulan puasa ini, bulan Ramadan ini sebagai bulan pertaubatan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengikuti perbuatan buruk tadi dengan perbuatan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah wa atbi sayyi'atal hasanah, keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan
menghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Semoga bermanfaat. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.